Ya, silakan Asmaul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, eh, perkenalkan nama saya Asmaul Mada. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Teknik, eh, program studi arsitektur dengan dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar, STMT. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang eh, mata kuliah arsitektur Asia dan Nusantara, khususnya untuk rumah Laika. Lanjut, slide kedua. Rumah tradisional suku Tolaki atau rumah adat suku Tolaki. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi eh, bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, khususnya faktor non-fisik, di mana faktor non-fisik ini terdiri atas sejarah atau latar belakang, kemudian geologi, iklim, religi, sosial, politik, dan pemerintahan. Sejarah dan latar belakang. Suku Tolaki ini merupakan salah satu suku yang terbesar dan dikenal di Sulawesi. Kemudian letak geografi, bagian utara berbatasan langsung dengan kabupaten dan kota Kabupaten Kolaka dan kota Kendari. Bagian timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku. Kemudian bagian barat Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Kemudian bagian selatan Kabupaten Bomana dan Kabupaten Muna. Kemudian untuk eh, letak geologinya, secara geologi di Kabupaten Konawe memiliki panas bumi, satuan batu pasir Mali dan satuan batu gamping Mali. Gejala panas bumi ini diperlihatkan oleh sejumlah manifestasi panas bumi berupa mata air panas dengan temperatur mencapai 80 derajat Celcius di sungai lainnya. Tanah panas serta zona aliterasi mineral lempung yang termasuk dalam zona argilit dengan penyebaran yang cukup luas dan sekitar sungai landai. Kemudian iklim terdapat dua musim, yakni musim panas dan musim penghujan karena di negara Indonesia ini merupakan iklim tropis lembab, yaitu musim penghujan dan musim panas. Kemudian lanjut pada religi. Sejak abad ke-16, Islam sudah mulai diperkenalkan di Kabupaten Konawe, dan agama Islam ini diterima pada abad ke-18 oleh Raja Lakidende kedua dan masih diyakini sampai sekarang ini. Namun ada juga agama lain seiring perkembangan zaman, seperti agama Hindu, Buddha, dan Kristen. Namun yang paling dominan adalah agama Islam. Mengapa yang dominan agama Islam? Karena agama Islam adalah agama yang pertama kali masuk di eh, Kabupaten Konawe pada abad ke-16. Kemudian masuk kepada sosial. Suku Tolaki masih mempertahankan kebiasaan hidup atau kearifan lokal seperti Kolosara, di mana Kolosara ini merupakan simbolik masyarakat Tolaki yang menyimpulkan segala hakikat aspek kehidupan sosial suku Tolaki tersebut. Kemudian masuk politik dan pemerintahan. Eh, pada zaman dahulu, kerajaan Konawe ini eh, bertransformasi menjadi kerajaan Laiboi. Kemudian masuk pada faktor-faktor fisik, di mana faktor-faktor fisik ini terdiri dari lokasi dan tapak, denah, tampak, potongan, elemen terbaik, contoh bangunan yang mewakili, dan aplikasi yang kekinian. Nah, ini adalah untuk lokasi dan tapak. Rumah Datolaki ini terletak di berbagai eh, daerah di Kabupaten Konawe.
Nah, ini adalah denah rumah laika tersebut. Dari sudut vertikal filosofi, rumah laika dibagi menjadi 3 jenis, yakni bagian bawah, tengah, atas. Bagian bawah merupakan kolong yang dimaknai sebagai dunia puri atau wata atau dunia bawah. Bagian tengah melambangkan alam semesta, sedangkan bagian atas merupakan tempat untuk beraktivitas. Nah, ini adalah tampak depan rumah laika tersebut. Kemudian masuk pada potongan rumah laika. Di sini rumah laika ini berbentuk segitiga. Kenapa berbentuk segitiga? Karena merupakan bentukan yang bisa digunakan sebagai bentuk atap pada rumah. Segitiga dianggap sebagai bentuk yang memiliki struktur yang kokoh, maka hal itu bersifat stabil. Karena segitiga diaplikasikan sebagai atap, maka runcing pada segitiga mengarah ke atas yang menunjukkan ada sesuatu yang agung di atas. Yang agung ini adalah Tuhan. Maka yang paling dekat dengan Tuhan adalah pemikiran yang dapat dari kepala. Maka rumah laika menerapkan konsep itu. Kemudian ini adalah lanjutan dari potongan rumah laika tersebut. Kemudian lanjut untuk bentuk tangganya. Ada yang tangga lurus dan ada yang tangga miring juga. Nah, ini untuk bentuk jendela rumah laika. Bentuk jendelanya ini berbentuk kotak yang dibuat dengan gaya yang sangat klasik. Nah, ini adalah contoh bangunan yang mewakili. Kemudian ada lagi untuk contoh bangunan yang mewakili. Nah, ini adalah elemen terbaik dari rumah laika ini. Eh, Elemen terbaiknya yaitu berada di bagian atap yang dinamakan Tanu Nginiku dengan bentuk kepala banteng dan bercorak emas, kemudian berwarna kecoklatan. Ini adalah contoh bangunan yang mewakili daripada rumah laika tersebut. Eh, Bangunan ini merupakan bangunan tradisional yang dimana hampir mirip dengan rumah laika tersebut karena memiliki struktur atap yang segitiga, kemudian dibangun secara klasik yang menggunakan dinding dinding kayu yang kemudian eh, dilapisi dengan cat yang berwarna kecoklatan dan memiliki beberapa tiang yang kemudian ada juga yang dinamakan kolom yang akan digunakan sesuai fungsinya. Kemudian lanjut untuk tokoh arsitek pada rumah laika tersebut adalah yang pertama itu Bu Akoi. Kemudian eh, dengan masyarakat setempat. Mengapa dengan masyarakat setempat? Karena tidak mungkin eh, tanpa bantuan masyarakat setempat rumah laika mungkin eh, tidak akan bisa terbangun jika hanya Mbu Akoi saja yang menjadi tokoh arsitek rumah tersebut. Maka dari itu masyarakat setempat juga ikut berperan dalam membangun rumah laika tersebut. Nah, ini adalah aplikasi kekinian dari rumah laika. Rumah laika ini menurut saya menggunakan konsep tropis modern karena eh, pada bagian atapnya berbentuk segitiga, kemudian menggunakan banyak bukaan-bukaan untuk seperti jendela yang berguna sebagai pertukaran udara. Nah, kemudian ini untuk aplikasi kekinian
rumah Laika juga hampir mirip dengan rumah tradisional Thailand, di mana memiliki bentuk atap segitiga, warna yang coklat, kemudian dibangun secara klasik, kemudian memiliki kolom. Kemudian bentuk kekinian yang ketiga yaitu rumah tradisional Jepang, di mana rumah tradisional Jepang ini eh, mirip dengan rumah Laika tersebut karena memiliki corak yang hampir sama. Kemudian pada atap juga memiliki motif, yang dimana rumah Laika juga memiliki motif. Motif dari rumah Laika tersebut adalah kepala banteng, kemudian eh, memiliki kolom juga. Nah, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Eh, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana gambarmu? Ya, Rumah Laika itu. Kalau kamu bikin PowerPoint, Asmaul, Bapak tidak membatasi kreativitas kamu. Tidak usah ada ya Pak. fitur-fitur itu menghilang-menghilang. Apakah itu? Ya Pak. Ya, coba kau, nah, nggak perlu kayak ada fitur-fitur begitu. Ini apa ini melayang-melayang? Nggak perlu ya. Biasa saja. Ya Pak. Ya Ya, baik Pak. jangan alay. Ya Pak. Gambar mood yang rumah Laika yang sendiri. Nah ini mau. Nah ini aja. Nah ini aja. Oke, sekarang pertanyaannya Bapak. Apa yang kamu ketahui tentang teorinya Sir Benedict Fletcher? Ah, eh, menurut saya Sir Benedict Fletcher ini eh, mengemukakan bahwa arsitek itu di diibaratkan sebagai pohon, di mana pohon ini disebut pohon arsitektur karena mengapa disebut pohon arsitektur? Karena arsitektur ini memiliki cabang di mana diantaranya eh, non fisik, di mana non fisik itu dapat terbagi-bagi lagi seperti iklim, geologi, kemudian sosial, politik dan pemerintahan, kemudian religi. Dan kemudian ada pula yang dinamakan fisik, di mana fisik ini eh, adalah bentuk daripada pengaplikasian dari bentuk non fisik, di mana bentuk fisik ini dapat terbagi lagi menjadi beberapa macam seperti tampak rumah, denah, kemudian potongan rumah. Mungkin seperti itu, Pak. Teori dari Sir Benedict Fletcher. Artinya bahwa faktor-faktor apa? Faktor-faktor non Non fisik fisik, ini adalah bentuk memben dari bentuk dari pengaplikasian fis- dari fisik faktor-faktor arsitektur. non fisik, Faktor-faktor non fisik pembentuk fisik pembentuk arsitektur. pembentuk arsitektur. Itu aja. Ya, Pak. Ya, nah, faktor-faktor non fisik itu apa saja? Kemudian faktor-faktor non fisik ini terdiri dari seperti religinya, kemudian faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor geologi, faktor geografi, mungkin seperti itu, Pak. Oke, nah, coba kamu interpretasikan
beberapa faktor tersebut yang membentuk objek bangunan tak ini. Oh, eh, kalau interpretasi dari bangunan ini yang membentuknya adalah bagian dari eh, faktor ekonominya. Karena bangunan ini menurut saya sangat mewah, kemudian memiliki banyak corak. Berarti bukan Maka, ekonomi, Om, sosial. tapi kalau dalam faktor ekonomi menurut saya itu masuk juga, Pak. Karena tidak mungkin rumah itu mewah tanpa di eh, tanpa di backingi dengan masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi ini kita berbicara keuangan. Mungkin seperti itu, Pak. Ekonomi itu yang lebih ditekankan adalah mata pencaharian. Iya, Pak. Maka dari itu saya, menurut pribadi saya, Pak, eh, rumah ini terbentuk juga mungkin karena faktor ekonomi, toh. Karena rumah ini sangat, menurut saya sangat mewah. Karena memiliki banyak corak. Kalau masalah kemewahan itu kita lebih cenderung ke sosial. Ekonomi itu yang kita tekankan di sini adalah mata pencaharian. Iya, ya, Pak. Misalnya mata pencahariannya berkebun, bertani, teraplikasikah pada bangunan ini? Bukan uang ya, Iya, Pak. ya. Coba apalagi coba? Mungkin dari eh, faktor sosial. Karena rumah rumah ini tidak mungkin terbangun dengan sendirinya. Maka dari itu, dengan faktor sosial ini yang dinamakan yang gotong royong, yang kemudian diperintahkan oleh seorang arsitek untuk membangun rumah tersebut. Mungkin seperti itu untuk faktor non fisiknya, Pak. Oke, mana dedahmu? Nah, bisa nggak dijelaskan sedikit denahnya ini? Nah, DNA-nya ini memiliki sudut yang vertikal, di mana eh, eh, ada beberapa filosofi yang dibagi menjadi eh, beberapa bagian. Misalnya di bagian tengah, di bagian tengah ini melambangkan alam semesta, sedangkan di bagian atas merupakan tempat untuk beraktivitas. Mungkin di bagian tengah ini kenapa dilambangkan sebagai alam semesta? Karena di bagian tengah ini merupakan pusat untuk beraktivitas, kemudian memiliki eh, cakupan wilayah yang cukup luas untuk sebuah rumah. Maka itu bisa dilambangkan sebagai alam semesta dari kepercayaan-kepercayaan orang eh, suku Tolaki. Kemudian mengapa eh, di bagian atas merupakan untuk tempat beraktivitas? Nah, kemudian pada bagian bawah atau kolong, di sini dimaknai puri atau dunia bawah. Kenapa dimaknai dengan dunia bawah? Karena di dalam kolong ini masih bisa ditempati untuk seperti hewan ternak, kemudian hasil-hasil tani. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, mana potongan tak? Nah, coba dijelaskan sedikit terkait potongan tak ini.
Nah, dari potongan rumah Laika ini terdiri dari teras, kemudian siwo lembat to yang eh, diartikan sebagai ruangan tengah, di mana ruangan tengah ini sebagai pusat untuk beraktivitas, kemudian terdiri dari dapur pula. Kemudian bentuk atapnya eh, menggunakan bentuk yang segitiga, di mana bentuk segitiga ini mempunyai makna karena memiliki bentuk yang runcing eh, yang mengarah ke atas, yang menurut kepercayaan orang-orang pada zaman dahulu, eh, yang membentuk ke atas ini menunjukkan sesuatu yang agung. Yang agung itu semisalkan Tuhan. Maka yang paling dekat dengan Tuhan ini adalah pemikiran yang didapat dari kepala. Jadi bentuk segitiga ini untuk kepercayaan orang-orang pada zaman dahulu adalah merupakan kepala yang sangat dekat dengan Tuhan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, mana aplikasi kekinianmu yang relevan? Nah, ini untuk aplikasi kekiniannya, Pak. Oke. Nah, coba dijelaskan sama Bapak, kenapa eh, kamu memilih aplikasi kekinian ini pada ketiga objek bangunanmu ini? Nah, kenapa saya memilih dari ketiga objek bangunan ini? Karena menurut saya di daerah-daerah lain juga mengaplikasikan bentuk dari rumah Laika ini tersebut. Mungkin dapat dilihat dari bentuk atapnya. Bentuk atapnya ini merupakan bentuk segitiga yang mengerucut ke atas, yang mungkin eh, bisa dikatakan bahwa kepercayaan orang-orang di daerah lain mungkin juga percaya bahwa bentuk segitiga itu merupakan eh, kepala yang dekat dengan Tuhan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, penutup. Apa kesanmu terhadap mata kuliah ini? Nah, kalau untuk kesan saya terhadap mata Coba kuliah ini, gambarmu, eh, gambarmu. Jangan, jangan ini. Coba gambarmu ya sambil Pak, kau menjelaskan. Gambarmu. Nah, ini aja. Coba yang gambar yang berbeda lagi. Nah, ini aja. Jangan ini terus, yang lain. Yang ini, oke. Silakan. Apa? menurut saya mata kuliah ini sangat eh, sangat bagus. Kemudian mengajarkan saya bahwa ternyata masih banyak eh, daerah-daerah lain atau negara-negara lain yang mengaplikasikan eh, dari bentuk arsitektur tradisional kita seperti rumah laika tersebut diaplikasikan pada eh, rumah tradisional di negara Thailand. Jadi menurut saya mata kuliah ini sangat baik sekali, di mana dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang dunia arsitektur. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Oke ya, terima kasih banyak. Ya, Kalau Pak. dari Bapak sih, PowerPoint-mu bagus. Ya, Ya, Pak. cara menjelaskannya juga kamu bagus. eh Terus Bapak lihat juga kamu cukup rajin ya, serius Ya, kuliah, Pak. kuliah itu yang paling penting ya. Ya, Pak. Ke depannya Asmaul Ya, Pak. harus lebih dirajin lagi. Misalnya ini terkait mata kuliah ini ya. Ya, Pak. Terkait mata kuliah ini mungkin harus rajin-rajin mungkin nonton YouTube terkait rumah-rumah lokal. Ya, Pak. Terus banyak ikut webinar, seminar.
ya terkait Iya, mata iya, kuliah Pak. ini. Terus Bapak juga pengennya kamu nanti dalam setiap mendesain untuk selalu berpijak pada potensi lokalnya Asmaul, Iya, Pak. ya, sehingga Baik, Pak. potensi lokalnya Asmaul itu tertampilkan, Iya, iya, Pak. ya, sebagai putra daerah. eh, Asmaul harus hendaknya menampilkan semua potensi lokalnya, misalnya ke dalam tugas-tugas kuliahnya Iya, Pak. Asmaul, sehingga itu tadi tertampilkan, ya, sehingga kita Iya, Pak. orang lain itu bisa melihat potensi di daerahnya Asmaul, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sehingga kamu ber- lebih berjati diri, ya. Iya, baik, Pak. Jangan malu-malu untuk menampilkan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk menampilkan potensi lokalnya Asmaul. Ya, Siap, Pak. Siap. meskipun daerahnya ini ya. Maksudnya Bapak Iya, gini, Pak. meskipun daerahnya Asmaul tidak memberikan apa-apa ke Asmaul, tapi Asmaul jangan berpikir begitu. Ya, Iya, Pak. Karena kita ini seorang arsitektur, Pak. ya itu. Ya, ironis sekali kamu kamu punya potensi lokal yang luar biasa, tapi kamu tidak angkat itu. Iya, Pak. Betul, Pak. Misalnya ke tugas-tugas akhirnya Asmaul, kamu harus angkat itu. Itu tugasmu Iya, Pak. sebagai putra daerah dan mahasiswa arsitektur. Siap, Pak. Oke, harapannya Bapak Ya, juga nanti Pak. sampai ke tugas akhir nanti ya. Kamu itu bawa Ya, potensi Pak. lokalmu. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. oke. Semangat terus kuliahnya. Jangan malas ya, jangan Ya, Pak. malas. Eh, Kalau liburan nanti eh, lakukanlah hal-hal yang produktif ya, mungkin permantap SketchUp, permantap di CAD-mu, permantap Ya, di Pak. BIM ya, sehingga itu bisa menambah kapasitasmu ya. Nggak usah Baik, libur Pak. libur libur mager ya. Coba libur dengan hal-hal yang produktif. Baik, Pak. Oke ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih banyak. Bapak senang sekali sama PowerPoint-mu, pembawaanmu. Nanti Bapak kasih nilai tinggi. Baik, Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.